Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horor Reborn. Seorang ibu parubaya bernama Aminah melangkah dengan langkah berat menuju teras rumah kakek Darman. Wajahnya terlihat penuh kekhawatiran dan kelelahan karena masalah yang sedang dihadapinya. Aminah mencari kakek Darman, seorang tokoh yang dihormati di lingkungannya, untuk meminta pendapat dan nasihatnya. Kakek Darman duduk di teras dengan tenang, menatap ke kejauhan dengan ekspresi penuh kebijaksanaan. Saat Aminah mendekat, kakek Darman menyambutnya dengan senyuman hangat. "Maaf, kakek Darman, saya ingin meminta pendapat dan nasihat dari kakek Darman," kata Aminah dengan suara lembut namun penuh kekhawatiran. Kakek Darman mengangguk dengan penuh pengertian, memberikan Aminah kesempatan untuk berbicara. Aminah kemudian menceritakan tentang anaknya yang sering terlibat dalam tawuran, membuatnya merasa cemas dan lelah dalam menghadapi situasi tersebut. "Saya sudah coba bicara baik-baik, bahkan minta tolong sama guru BK-nya, tapi sia-sia. Anak saya terus ikut tawuran. Pernah sekali dia tertangkap, tetapi dia tetap mengulanginya lagi. Jujur, saya sudah lelah menasihatinya. Saya takut masa depannya hancur. Saya harus apa, kek? Saya nggak tahu harus kemana. Saya pernah dengar kalau kakek semasa masih muda seringkali berbuat nakal, dan sekarang kakek merupakan imam masjid yang terkenal di desa ini." "Iya, kakek Darman adalah orang terpandang di desa. Siapa yang tidak mengenalnya? Kakek Darman merupakan seorang imam sholat di masjid dan merupakan lulusan pesantren terbaik di kampungnya kala itu. Beberapa orang menghormati kakek Darman. Tak ayal, Aminah datang ke rumah kakek Darman. Kakek Darman mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya terfokus pada wajah Aminah yang penuh kegelisahan. Setelah mendengar cerita Aminah, kakek Darman menarik nafas dalam-dalam sebelum memberikan nasihatnya. "Dalam situasi seperti ini, penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak Anda," ujar kakek Darman dengan bijaksana. "Cobalah untuk mendengarkan apa yang dia rasakan dan alami, serta berikan pengertian dan dukungan. Selain itu, tetaplah konsisten dalam memberikan pembinaan dan teladan yang baik kepada anak Anda. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, saya yakin Anda akan mampu mengatasi masalah ini, Bu Aminah." "Tapi saya sudah mencoba mengerti dan memahaminya, kek. Bahkan saya sudah memohon padanya untuk berubah. Bahkan saya sempat menangis di depan dia. Apakah saya masukkan ke pesantren saja?" Jika memang anak Bu Aminah tidak mau mendengar dan mengabaikan begitu saja, mungkin bisa dicoba diajak ke masjid. Siapa tahu di sana dia akan mendapatkan hidayah. Setiap orang punya cara masing-masing dalam menjemput hidayahnya, termasuk saya dulu. Maka dari itu, komunikasi sangat penting agar anak ibu tidak merasa sendirian dan terasingkan." "Baiklah, kek. Akan saya coba untuk membicarakannya dengan suami. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya, kek. Saya pamit dulu." "Baik, hati-hati di jalan." Kakek Darman memejamkan mata setelah Aminah pergi dengan raut wajah lega. Bayangan saat dirinya di pondok pesantren dan mendapatkan hidayah membuat kedua sudut bibirnya terangkat. Sungguh, hidayah yang Allah berikan adalah nikmat terbesar yang dirasakan oleh kakek Darman. "Ya Allah, umur hamba sudah semakin tua. Hamba ingin orang-orang yang ada di sekitar hamba tetap di jalan-Mu. Berikanlah hidayah pada anak-anak seperti anaknya Bu Aminah, sama seperti hamba dulu." Setengah jam lagi menuju waktu berbuka puasa,
Kakek Darman duduk tenang di kursi teras rumahnya. Kakek Darman sudah bersiap untuk pergi ke masjid seperti yang biasa dilakukannya setiap hari. Di sekitar rumahnya hening. Kakek Darman merasakan kesendirian yang menyelinap di dalam dirinya. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan anak-anaknya tinggal di kota yang jauh. Meskipun demikian, kakek Darman tidak merasa kesepian. Dia merenungkan kehidupannya yang sudah berjalan begitu panjang, diisi dengan berbagai kenangan indah dan pahit. Wajahnya yang berkerut menunjukkan tanda-tanda usia yang sudah lanjut, tetapi matanya masih bersinar penuh semangat dan kebijaksanaan. Sebentar lagi maghrib, saya harus bergegas ke masjid. Dengan langkah mantap, kakek Darman berdiri dari kursi dan melangkah ke arah masjid. Tongkat kayu berwarna coklat yang sudah beberapa tahun terakhir ini dipakainya pun tak tinggal. Kakek Darman mau ke masjid. Pak Samsu, seorang pria parubaya yang sering mengobrol dengan kakek Darman pun mendekat. "Samsu, kamu mau kemana?" "Tidak ke masjid," tanya kakek Darman setelah melihat pakaian rapi dan kunci motor yang digenggam. "Saya mau berbuka di luar, kek. Ini lagi tunggu anak saya siap-siap. Kakek berbuka di masjid." "Iya, di mana lagi saya mau berbuka? Saya tidak seperti kamu, ada yang memasakkan." Kakek Darman tertawa bersama dengan Samsu. "Kakek ini, biar saya antar mumpung anak saya masih mandi." Samsu berniat balik ke rumahnya untuk mengambil motor, tetapi urung karena kakek Darman menolak. "Tidak usah, saya jalan kaki saja. Kaki saya masih kuat untuk jalan ke masjid. Setiap langkah saya menuju masjid akan dihitung oleh malaikat. Sayang kalau saya naik motor." "Ya sudah, kalau seperti itu hati-hati, kek." Dengan langkah perlahan namun mantap, kakek Darman memegang erat tongkatnya saat melangkah menuju masjid. Setiap langkahnya terasa berat, dan kadang-kadang dia harus berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya. Namun semangatnya untuk menunaikan ibadah tidak pernah pudar. "Sepertinya umur saya tersisa sedikit lagi. Berjalan saja sudah susah. Berbeda saat masih muda, bisa berlari ke sana kemari." Kakek Darman tersenyum tipis, lalu kembali berjalan dan menahan rasa sakit di kakinya. Tiba-tiba, kehadiran laki-laki yang terlihat berbeda muncul di hadapannya. Seorang laki-laki berpakaian putih yang terlihat cerah dan bersinar datang menghampiri kakek Darman dengan langkah ringan dan wajah yang dipenuhi dengan senyuman hangat. Auranya yang berbeda dari orang lain seketika menarik perhatian kakek Darman. "Siapa dia? Kenapa saya baru melihatnya sekarang? Apakah dia pendatang baru?" Auranya terlihat bersinar, senyumnya menyejukkan. Kakek Darman terkesima, tidak menyangka bahwa seseorang yang begitu memesona akan mendekatinya. Dia memandang laki-laki tersebut dengan rasa kagum dan keheranan. "Kamu mau kemana, nak?" tanya kakek Darman dengan penuh keheranan karena tidak pernah bertemu sebelumnya. Laki-laki itu tersenyum lembut, menyebarkan aura ketenangan dan kebahagiaan di sekelilingnya. "Saya datang untuk menawarkan kakek Darman menjadi imam masjid di kampung saya." "Kenapa saya? Apakah kamu tidak bisa menjadi imam? Saya sudah tua. Lihat, berjalan saja saya sudah kesusahan." Kekeh kakek Darman. "Kami merasa terhormat kakek Darman bisa menjadi imam di kampung kami. Sungguh, kami sangat mengagumi keimanan kakek. Kebetulan imam di kampung kami jatuh sakit. Tidak ada yang bisa menjadi imam sholat tarawih. Saya berharap banyak sama kakek Darman." "Nah, tapi saya
Bukankah tidak baik menolak ajakan seseorang untuk berbuat baik? Jika begini, kakek Darman tidak bisa menjawab selain tersenyum tipis. Dirinya pun mengangguk mantap. Kakek Darman sudah lama sekali tidak menjadi imam. Karena di desa ini biasanya anak-anak muda yang baru keluar dari pesantren yang menjadi imam. Kakek Darman hanya memberi pengarahan pada mereka saja. Ia mencoba membiasakan anak-anak muda karena mau tak mau mereka yang akan jadi penerusnya di kemudian hari. Baiklah, kalau begitu kamu bisa tuntun jalan saja menuju kampungmu, titah kakek Darman. Dengan senang hati, Kek. Kakek Darman dan pemuda yang diketahui bernama Rahman melangkah bersama-sama menuju kampung Rahman dengan langkah yang mantap. Mereka melewati desa yang ramai dengan kehidupan sehari-hari warganya. Dengan senyum di wajah masing-masing, mereka menyapa orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan. Namun, ketika mereka sampai di ujung desa dan berbelok ke jalan yang tidak pernah dilihat oleh kakek Darman sebelumnya, rasa kebingungan menyelimuti pikirannya. Kakek Darman memandang sekeliling dengan heran, bertanya-tanya sejak kapan ada jalan itu di dekat desanya. Meskipun merasa bingung, kakek Darman tidak menunjukkan rasa cemasnya kepada Rahman yang tampaknya tenang dan yakin. Saya semakin tua, sampai ada jalan baru saja tidak tahu, kekeh kakek Darman. Ia merasa asing dengan jalanan ini karena bagian ini dulunya adalah persawahan luas milik kepala desa terdahulu sebelum berganti dengan yang baru sekarang. Begitulah hidup berputar, Kek. Kita yang dulunya orang yang aktif dan tahu segalanya, perlahan akan kehilangan itu dan kembali seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Ucap Rahman. Kamu benar. Sekarang saya merasa seperti itu. Kakek Darman tersenyum. Ia yang dulu berkutat dengan ilmu pengetahuan tentang spiritual, kini tak ubahnya anak kecil yang kadang harus ternganga dan bingung saat ada anak muda yang bercerita tentang perkembangan zaman dan berbagai teknologi modern. Dalam perjalanan mereka, kakek Darman merasa tubuhnya tidak seberat biasanya. Langkahnya terasa lebih enteng dan kakinya tidak lagi sesakit seperti sebelumnya. Ia pikir kakinya sudah sembuh, atau ini hanya akibat dari rasa semangat yang menggebu-gebu di dalam dirinya untuk tahu tempat baru. Sementara itu, Rahman memimpin jalan dengan bijaksana karena sesekali dirinya memastikan keadaan kakek Darman. Ia juga tak segan menuntun kakek Darman saat melewati jalan yang berlubang karena lelaki tua itu tampak kesulitan. Rahman memimpin kakek Darman melewati perkebunan sawit yang luas. Cahaya senja menyinari jalanan yang berdebu, tetapi kakek Darman dan Rahman tetap berjalan dengan semangat. Entahlah, suasana di sini sangat damai, membuat siapapun ingin berlama-lama. Namun, kakek Darman sedikit heran saat tak melihat ada orang lain melintas di jalan ini selepas mereka berbelok tadi. Ia juga tak melihat ada petani yang pulang dari ladang seperti biasanya. Jangankan petani, suara burung pun tak terdengar di sini. Hanya ada keheningan dan kesunyian. Ternyata sawit di sini tumbuh dengan bagus. Di desa saya, sawit tidak bisa tumbuh dengan baik, kurus kering seperti kurang gizi. Kelakar kakek Darman memulai percakapan karena sejak tadi mereka saling diam. Iya, Kek, karena desa kakek dan kampung saya berbeda. Kenapa berbeda? Bukankah kita masih di daerah yang sama? Tapi memang iya, saya merasakan suasana yang berbeda. Di sini lebih tenang dan dingin. Kakek Darman baru menyadari di sini auranya sejuk dan tidak seramai desanya yang terkesan berisik. Iya, makanya saya bilang berbeda. Kakek akan tahu apa maksud saya, sahut Rahman sembari mengulum senyum.
Iya, mungkin karena tanahnya dingin. Tapi setahu kakek dulu, tanah bagian sini adalah sawah luas milik mantan kepala desa. Kok bisa ada perkebunan sawit? Belum lagi sawit setinggi ini harusnya sudah berusia belasan tahun. Gumam kakek Darman bingung. Apa saja bisa terjadi jika Allah mau, kek? Rahman kembali menyahut dan terus memimpin jalan. Kakek Darman mengikuti langkah Rahman tanpa banyak bertanya lagi. Meskipun ada banyak kebingungan di pikirannya tentang arti dari ucapan Rahman barusan. Dalam diam, kakek Darman memerhatikan keindahan alam di sekitarnya. Pepohonan sawit yang menjulang tinggi, daun-daun yang berwarna hijau tanpa kekuningan tertimpa sinar matahari senja, dan aroma khas perkebunan yang menyegarkan. Sudah sampai, ujar Rahman berhenti di depan sebuah masjid yang menjadi tujuan mereka. Kakek Darman memandang dengan kagum ke arah masjid yang megah berdiri kokoh di depannya. Masjid itu memancarkan keindahan dengan warna putihnya yang bersih dan interior yang mewah. Cahaya matahari sore yang memantul di atasnya memberikan sentuhan kemegahan yang memukau. Masya Allah, baru ini saya melihat masjid semegah dan sebagus ini. Sungguh, saya tidak menyesal datang ke sini. Tanpa disadari, kakek Darman meneteskan air mata bahagia. Masjid ini saja terlihat indah. Bagaimana surga? Gambaran ini sudah membuat saya bersyukur. Nikmat Allah sangatlah besar. Kakek Darman merasa takjub dengan pemandangan di depan mata. Ia jadi membayangkan surga yang menjadi tempat pulang bagi orang-orang mukmin. Apakah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang mukmin itu? Di sekeliling masjid, kabut putih menyelimuti, menciptakan suasana yang damai. Kakek Darman bisa merasakan ketenangan yang menyelimuti hatinya saat melihat pemandangan tersebut. Dia terpesona oleh kecantikan masjid tersebut dan merasa bersyukur bisa menyaksikan keindahan itu. Entah pahala apa yang pernah ia perbuat hingga Allah memberi dia kesempatan menyaksikan pemandangan seindah ini. Ia hanya berharap pengalaman ini tak akan dilupakan oleh otaknya yang sedikit mulai pikun. Usianya sudah mencapai 65 tahun dan penglihatan serta kesehatannya pun sudah mulai terganggu. Kakek Darman terpilih bisa datang ke sini. Maka dari itu, izinkan saya untuk mengantarkan kakek masuk ke dalam. Baiklah, saya sudah tidak sabar menjadi imam di masjid sebagus ini, ujar kakek Darman dengan senyum lebar dan mata berkaca-kaca. Rahman melihat ekspresi kagum kakek Darman dan mengajaknya untuk masuk ke dalam masjid. Dengan langkah perlahan, mereka berdua memasuki pintu masjid yang terbuka lebar. Suasana dalam masjid begitu sunyi dan hening, menyambut mereka dengan hangat. Ketika mereka berjalan melalui ruang dalam masjid, kakek Darman merasa takjub dengan keindahan dan kemegahan tempat ibadah ini. Setiap detail dari hiasan dan dekorasi masjid tampak begitu indah dan sempurna. Suara ayat suci Al-Quran yang bergema lembut dari pengeras suara masjid menambah kerinduan kakek Darman untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selamat datang kakek Darman. Suatu kehormatan untuk kami bisa menyambut seorang imam masjid yang sangat mulia. Seorang jamaah masjid menyalami kakek Darman, sementara yang disalami hanya tersenyum dan menggeleng. Semoga keimanan kita bisa kita bawa hingga mati, agar kemuliaan itu tak hanya di dunia, sahut kakek Darman seraya menepuk bahu orang tersebut. Kami menunggu kedatangan kakek sejak tadi. Mendapat sambutan yang cukup hangat, mampu menerbitkan senyum lebar di wajah kakek Darman. Tidak terbayang oleh saya akan disambut dengan hangat
dan terhormat seperti ini. Terima kasih. Saya berharap saya tidak mengecewakan kalian semua. Tentu saja tidak. Kehadiran kakek Darman adalah anugerah untuk kami. Kami sengaja meminta Rahman agar mengundang kakek secara khusus kemari. Imam kami sedang tidak enak badan. Iya, semoga beliau lekas sembuh. Amin. Saat azan maghrib berkumandang, suasana segera berubah di sekitar mereka. Cahaya senja mulai meredup, memberi ruang bagi keheningan yang dihiasi oleh lantunan azan yang merdu. Rahman dengan ramahnya mengajak kakek Darman untuk membatalkan puasanya dengan kurma dan segelas air putih yang disiapkan dengan penuh perhatian. Kakek, silakan batalkan puasa karena azan sudah berkumandang. Ini ada kurma dan air putih. Terima kasih. Kamu telah melayani saya dengan baik. Itu tugas saya sebagai tuan rumah. Kakek Darman menerima kurma dan air putih itu. Namun, ketika ia melihat hidangan yang menggugah selera dimakan oleh jemaah lain di masjid itu, ia mulai merasa sedikit kebingungan. Ada yang tidak benar. Apakah ini perasaan saya saja atau memang benar adanya? Gumam kakek Darman melihat kanan dan kiri di mana orang-orang tengah makan makanan yang enak dan lezat. Namun, orang-orang itu terlihat berbeda. Ini bukan dunia manusia, gumam kakek Darman. Tiba-tiba, kakek Darman merasa sesuatu yang berbeda. Ia merasa seperti berada di dunia yang asing, di luar dari lingkungan manusia yang biasanya ia kenal. Dia merasa kehadirannya di sana adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius. Saat itulah kakek Darman tersadar bahwa dirinya tidak berada di dunia manusia, melainkan di dunia jin Islam. Semua yang terjadi di sekitarnya, termasuk hidangan yang menggiurkan itu, adalah bagian dari pengalaman spiritual yang luar biasa. Dengan perasaan campur aduk antara kagum dan kebingungan, kakek Darman berusaha memahami dan menerima segala yang terjadi di sekitarnya. Ia menyadari bahwa apapun yang terjadi, ia harus mempertahankan keimanan dan kepercayaannya pada Allah. Ya Allah, hamba tidak tahu ini benar atau salah. Tapi perasaan bahagia yang hamba rasakan ini begitu tenang dan bahagia. Sungguh, hamba hanya menyerahkan diri padamu. Jika ini salah, bantu hamba untuk keluar. Biarkan sekali saja hamba merasakan jadi imam di sini, ya Allah. Kakek Darman, ini sudah saatnya untuk sholat. Silakan untuk ke tempat imam, kakek. Rahman menuntun kakek menuju tempat yang biasa ditempati imam. Saya akan iqomah, ujar Rahman. Baik, terima kasih. Kakek Darman berjalan menuju tempat imam biasa berdiri. Ia terdiam sejenak melihat tak ada kabel ataupun pengeras suara di masjid ini. Lalu tadi itu apa? Suara tadarus Al-Quran dan azan yang begitu lantang tadi terdengar bukan dari pengeras suara. Kakek Darman menghela nafas. Ia maklum akan hal itu. Mungkin itu bagian dari kemampuan para jin muslim ini. Ia mulai memejamkan mata, mengosongkan hati dan menyerahkan diri pada Allah. Dirinya mulai membuka mata dengan membacakan niat sholat. Selepas itu kakek Darman mulai melaksanakan sholat di mana dirinya menjadi imam. Detik demi detik yang berjalan terasa berharga. Pengalaman ini tidak akan terlupakan untuk kakek Darman. Usai sholat dan membaca doa, anak-anak berkerumun mendekati kakek Darman. Kakek, aku mau diajari mengaji. Kakek, bacaan sholat kakek bagus. Ajari aku juga dong. Aku ingin seperti kakek.
Antusiasme anak-anak mampu menerbitkan senyum begitu lebar. Di dunianya, anak-anak mulai melupakan mengaji dan bahkan sholat. Kakek Darman berharap hal ini terjadi di dunianya juga. Baik, ambil Al-Quran kalian. Kakek akan mengajari kalian. Baik, kakek. Ujar mereka bersamaan. Di antara suara azan maghrib dan isya, kakek Darman memanfaatkan waktu selang untuk mengajari anak-anak di masjid tersebut mengaji. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, ia membimbing mereka melalui ayat-ayat suci Al-Quran, menanamkan kecintaan pada agama dan ilmu pengetahuan. Ketika azan Isya berkumandang, kakek Darman kembali ke perannya sebagai imam, memimpin jamaah dalam sholat Isya yang diikuti dengan sholat tarawih. Suasana di masjid begitu khusyuk, dihiasi oleh lantunan ayat-ayat suci dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh hikmat. Setelah selesai sholat, Rahman mendatangi kakek Darman dengan senyuman hangat di wajahnya. Dengan ramah, ia menawarkan diri untuk mengantarkan kakek Darman pulang ke rumah. Kakek Darman tersenyum mengangguk sebagai tanda terima kasih atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh Rahman. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi imam di sini. Pengalaman ini akan selalu saya ingat dan menjadi pengalaman terbaik saya. Terima kasih kembali, kakek. Kami di sini begitu senang dengan kedatangan kakek Darman ke sini. Kami berterima kasih kakek mau meluangkan waktu untuk berada di antara kami. Tidak masalah, saya senang di sini. Mereka berdua meninggalkan masjid, meninggalkan suasana yang khusyuk dan penuh berkah di belakang mereka. Di dalam hati, kakek Darman merasa bersyukur atas segala pengalaman indah yang telah ia rasakan hari ini, serta atas kehadiran Rahman yang telah menjadi jembatan untuk kakek Darman sampai di sini. Saat kakek Darman mendekati rumahnya, ia melihat pemandangan yang tidak biasa. Beberapa mobil terparkir di depan rumahnya, menandakan kedatangan tamu yang cukup banyak. Tapi mobil itu semua adalah milik anaknya kakek. Kakek Darman merasa heran dan bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa mobil anak-anak ada di depan rumah? Apakah mereka pulang? Bukankah mereka bilang tidak bisa pulang lebaran kali ini? Apa mereka membohongi orang tua ini? Dasar anak muda. Tanpa ragu, kakek Darman langsung berjalan cepat menuju pintu rumah dengan bantuan tongkat kayunya. Sesaat setelah memasuki rumah, kakek Darman disambut dengan larian anak-anaknya yang memeluknya erat. Mata kakek Darman berkaca-kaca melihat ekspresi khawatir dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah anak-anaknya. Ia merasa sedikit terkejut dan bingung dengan reaksi mereka. Ada apa ini anak-anak? Tanya kakek Darman dengan suara lembut, mencoba meredakan kekhawatiran anak-anak. Anak-anak kakek Darman saling pandang sejenak sebelum salah satunya yang tampak lebih tua di antara mereka menjawab dengan suara gemetar. Ayah, kita khawatir sama ayah. Kita tidak tahu di mana ayah pergi. Kita takut terjadi sesuatu pada ayah. Kami takut sekali saat Bapak Kepala Desa menelpon dan mengabari kalau ayah tidak terlihat sudah sehari semalam. Mereka pikir ayah mengunjungi kami ke kota. Saya menelpon adik-adik dan mereka tak ada yang tahu ayah kemana. Kami datang kemarin dan dengan sekarang sudah 3 hari ayah tidak pulang. Air mata mereka semakin mengalir, menciptakan momen haru di dalam ruangan. Sementara itu kakek Darman terdiam beberapa saat. 3 hari. Seingatnya dirinya cuma menjadi imam sholat maghrib, isya, dan tarawih. Tidak selama itu, sampai-sampai semua anaknya pulang dengan khawatir ke desa. Namun, mengingat tempatnya mengimami sholat adalah alam lain, ia maklum. Benar kata Bang Reno, kami khawatir sekali.
takut terjadi sesuatu terhadap ayah. Ayah kemana sebenarnya? Kakek Darman terdiam, menatap orang-orang yang menatap khawatir padanya. Perjalanan yang baru saja dilewatinya masih terasa seperti mimpi dan kini harus diceritakan pada anak-anaknya. Ayah pergi ke tempat yang penuh misteri dan sangat indah. Kalian mungkin tidak akan percaya, tapi ini nyata. Ayah hanya merasa pergi cuma beberapa jam saja. Tidak tahu ternyata sudah berlalu selama 3 hari. Maksud ayah? Percaya atau tidak, ayah akan ceritakan pada kalian, ucap kakek Darman. Kakek Darman menceritakan pengalamannya kepada anak-anaknya secara rinci. Dengan suara yang tenang namun penuh semangat, ia mulai membagikan kisahnya menjadi imam di negeri jin Islam. Anak-anaknya awalnya mendengarkan dengan skeptis. Tampaknya tidak percaya dengan apa yang didengar. Ayah, tidak mungkin. Bagaimana bisa? Alam kita berbeda. Reno, anak tertua kakek Darman, tidak bisa menerima cerita ayahnya. Kamu benar. Ayah juga bingung, tapi ini nyata. Namun, seiring berjalannya cerita, anak-anak kakek Darman mulai terpesona dengan detail yang disampaikan oleh ayah mereka. Mereka mulai membayangkan keajaiban dan petualangan yang dialami oleh kakek Darman di negeri jin Islam. Walaupun masih ragu, mereka tertarik dengan setiap kata yang keluar dari mulut kakek Darman. Sungguh, ini adalah pengalaman yang luar biasa, ujar kakek Darman dengan penuh keyakinan, mencoba meyakinkan anak-anaknya. Dan yang terpenting, ayah senang bisa kembali ke rumah dengan selamat dan bersama kalian semua. Anak-anak kakek Darman, meskipun masih tidak yakin dengan cerita ayahnya, merasa lega dan bahagia melihatnya kembali dengan selamat. Mereka bersyukur atas keselamatan dan menyambut kembalinya ayah mereka dengan penuh kebahagiaan. Setelah kejadian yang membuat kakek Darman menghilang selama beberapa waktu, anak-anaknya menjadi cemas dan khawatir. Mereka bergantian pulang untuk mengecek kondisi kakek Darman, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Setiap anak merasa bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan ayah mereka. Ayah baik-baik saja. Kalian tidak perlu repot-repot bolak-balik ke sini, ucap kakek Darman setiap kali anaknya datang. Apapun yang terjadi, kami sebagai anak bertanggung jawab atas kondisi ayah. Salah kami terlalu sibuk dengan dunia kami sampai lupa dengan ayah yang tinggal sendiri tanpa ibu sekarang. Begitulah jawaban anak-anak kakek Darman setiap kali dilarang untuk bolak-balik pulang. Memang kakek Darman tidak mau merepotkan anak-anaknya, tetapi bohong kalau dirinya tidak senang dengan kehadiran mereka semua. Rasa rindu dan keinginan melihat mereka pun tercapai. Kepulangan mereka kini menjadi penantian untuk kakek Darman. Setiap ada kesempatan, kakek Darman memberi sambutan untuk kepulangan anak-anaknya. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau berikan. Sungguh, hamba sangat bahagia dengan semua kenikmatan ini. Engkau maha baik dan maha adil. Hamba berharap pengalaman itu menjadi ibrah untuk hamba. Kakek Darman tersenyum bahagia dan begitu menikmati hidupnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.